Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwati dengan NIM 220301181812031, mahasiswa dari program studi S1 Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fitriono Ayustaningwarno, STP MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kreasi Pangan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait olahan pangan serangga lokal, yaitu potensi olah tongkong sebagai makanan tinggi protein. Edible insect atau serangga yang dapat dikonsumsi kini telah menjadi bahan pangan yang cukup diperhatikan karena kandungan gizi yang dimiliki. Salah satunya adalah kandungan protein yang cukup tinggi. Larva serangga kumbang Tenebrio molitor L atau ulat tongkong merupakan salah satu jenis edible insect yang mulai dikembangkan di Indonesia. Pemanfaatan ulat tongkong di Indonesia masih sebatas untuk pakan burung dan belum banyak yang mengetahui akan potensi gizi dan manfaat kesehatan dari ulat tongkong. Nah, ulat tongkong ini itu dapat diolah menjadi berbagai macam olahan pangan untuk meningkatkan minat konsumsi, sehingga nilai gizi dan manfaat kesehatan akan didapatkan. Melalui PPT ini akan saya sampaikan terkait kandungan gizi, manfaat kesehatan, serta beberapa contoh resep olahan dari ulat tongkong. Selanjutnya ada deskripsi serangga. Ulat tongkong merupakan bentuk larva dari siklus hidup serangga kumbang bernama Latin Tenebrio molitor L. Nah, di Indonesia sendiri, larva serangga ini dikenal dengan nama ulat tongkong atau ulat tepung. Di sampingnya ini, teman-teman bisa lihat merupakan siklus hidup dari ulat tongkong. Ulat tongkong sendiri memiliki metamorfosis sempurna. Untuk yang berwarna kuning ini merupakan siklus hidup di daerah tropis, sedangkan di kotak berwarna hijau tua itu merupakan siklus hidup dari daerah subtropis. Nah, untuk siklus hidup di daerah tropis itu ada dari telur, kemudian setelah 5 hari menjadi larva, setelah 87 hari menjadi pupa, lalu setelah 7 hari menjadi imago, dan akan menjadi telur kembali setelah 78 hari. Kemudian untuk siklus hidup di daerah subtropis, itu dimulai dari telur, setelah 4-20 hari akan menjadi larva, kemudian akan menjadi pupa setelah 90-115 hari, dan akan menjadi imago setelah 14-30 hari, lalu akan menjadi telur kembali setelah 1 tahun. Nah, ini kalau misalkan siklus hidup dari ulat tongkong rata-rata itu berlangsung selama 3-4 bulan. Untuk morfologi serangga, di sini teman-teman bisa lihat mulai dari ujung kiri ada mata, kemudian mulut, lalu ada beberapa kaki, kemudian ada toraks. Jadi ini bagian dari antara kepala dan juga abdomen. Kemudian di ujung kanan itu ada kaki juga. Nah, untuk bentuk larva dari ulat tongkong ini tuh bervariasi. Namun pada umumnya mempunyai kepala yang mudah dibedakan dengan toraks. Ulat tongkong ini bertekstur halus, keras, tidak berbulu, dan berwarna coklat kekuningan pada bagian tubuh dengan panjang badan kurang lebih 25-35 mm, lebarnya kurang lebih 3 mm, dan beratnya kurang lebih 0,2 gram. Jumlah segmen yang dimiliki itu berkisar 13-15 segmen. Untuk lama waktu perubahan larva dari ulat tongkong dari awal hingga menetas itu berkisar 50-122 hari. Kemudian cara produksi. Nah, untuk di Indonesia sendiri budidaya dari ulat tongkong sudah semakin berkembang. Untuk budidayanya sendiri itu tergolong mudah dan biaya yang dibutuhkan tidak besar, serta memulainya pun bisa dari skala yang kecil. Untuk cara budidayanya, antara lain yang pertama, kita harus menyiapkan wadah atau tempat budidaya terlebih dahulu. Nah, tempatnya itu bisa berupa kontainer plastik atau kayu yang disusun beberapa tingkat.
Kedua, kita memasukkan dedak atau bekatul yang berfungsi sebagai pakat ulat dan mempertahankan kondisi kelembapan. Yang ketiga, kita memasukkan bibit ulat Hongkong ke dalam wadah. Kemudian setelah dimasukkan, yang keempat, untuk pemeliharaannya sendiri, itu dengan memberikan pakan yang tidak menyebabkan timbulnya jamur. Contoh pakan tersebut itu antara lain roti, potongan kentang, sayur, potongan buah yang tidak banyak mengandung air. Nah, itu harus dihindari, kayak gitu. Ini untuk kandungan zat gizi makronya. Jadi dalam tabelnya ini ada dua sumber yang dibandingkan, yaitu itu ada konten A dan juga konten B. Untuk yang dilihat dari zat gizinya itu pertama ada energi. Jadi untuk per 100 gram ulat Hongkong itu untuk sumber pertama mengatakan terdapat 240 gram energi. Kemudian untuk yang sumber yang kedua itu per 100 gramnya terdapat 27 gram. Lalu yang kedua ada total proteinnya. Untuk per 100 gramnya itu pada sumber pertama mengatakan terdapat 13,68 sampai 22,32 gram. Kemudian sumber yang kedua untuk kandungan proteinnya itu sebesar 19,4 gram per 100 gram. Yang ketiga itu ada total lemak. Untuk sumber yang pertama itu dikatakan sebesar 13,07 sampai 3,88 gram. Kemudian sumber yang kedua itu mengatakan terdapat 12,3 gram per 100 gram. Nah, untuk karbohidratnya sendiri itu ada 3,61 gram per 100 gram. Dan total dietary fiber atau seratnya itu ada 2,38 sampai 0,21 gram per 100 gramnya. Kemudian ini untuk sumber protein, seperti yang saya katakan di awal tadi, ulat Hongkong ini merupakan salah satu ulat dengan kandungan protein yang cukup tinggi. Jadi untuk kandungan proteinnya sendiri itu mencakup 35-50% dari semua jenis asam amino esensial. Nah, ini tuh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan sumber protein hewani atau nabati pada umumnya. Jadi untuk edible insect itu merupakan salah satu sumber protein yang cukup menjanjikan karena kandungannya yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua ada karbohidrat. Nah, pada ulat Hongkong, karbohidrat itu ditemukan dalam jumlah yang paling sedikit dibandingkan dengan lemak dan protein karena kandungannya itu hanya mencakup 10%. Kemudian yang ketiga ada kandungan lemak. Nah, pada ulat Hongkong ini terdapat kandungan asam lemak jenuh rantai panjang, yaitu asam oleat atau omega 3 dan asam linoleat atau omega 6, serta asam linolenat atau omega 3. Namun, untuk omega 3 ini ditemukan dalam jumlah sedikit. Kemudian, kandungan mufa dan pufanya pada ulat Hongkong itu terbukti membantu dalam penurunan lipid dan pencegahan penyakit kardiovaskular. Nah, ini untuk kandungan zat gizi mikronya. Teman-teman semua bisa lihat di tabel, ada beberapa zat gizi mikro yang telah disajikan. Kemudian di sampingnya ada kategori search of according to WHO dan hide in according to WHO. Nah, ini maksudnya apabila kandungannya dari zat gizi mikro ini bisa mencapai batasan yang telah ditetapkan, itu berarti dapat dikatakan kalau ulat Hongkong ini merupakan sumber atau tinggi kandungan zat gizi mikro. Nah, contohnya untuk zat besi ini kandungannya 1,89 plus minus 0,93 mg per 100 gram ulat Hongkong. Nah, untuk nilainya sendiri ini mendekati ke angka 2,1, yaitu search of atau sumber dari zat gizi mikro. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa ulat Hongkong ini merupakan sumber dari zat besi. Kemudian yang kedua ada magnesium. Ini kandungannya ada 92 plus minus 8,8 mg per 100 gram ulat Hongkong. Ini mendekati ke 90. Jadi dapat dikatakan kalau ulat Hongkong ini merupakan tinggi kandungan magnesium. Kemudian yang ketiga ada seng. Kandungan
kandungan gizinya itu ada 4,33 plus minus 0,72 mg per 100 gram. Nilainya ini hampir mendekati ke 4,5, jadi masuk ke high in. Nah, dapat dikatakan kalau ulat tongkong tinggi kandungan zincnya. Lalu yang keempat ada riboflavin, kandungan gizinya 1,21 mg per 100 gram, dimana ini angkanya melebihi dari high in, jadi bisa dikatakan kalau ulat tongkong itu tinggi akan kandungan riboflavin. Dan juga seterusnya ke bawah itu sama untuk pembacaannya. Ini ada manfaat kesehatan dari ulat tongkong. Jadi yang pertama, ulat tongkong itu mengandung omega 6, di mana omega 6 ini penting untuk mengatur produksi energi sebagai bagian dari metabolisme, kesehatan tulang, kulit, dan juga rambut. Serta sebuah studi itu menemukan bahwa peningkatan konsumsi omega 6 dapat menurunkan kolesterol darah. Kemudian yang kedua ada kandungan mufa dan pufa. Nah, pada ulat tongkong itu terbukti bahwa kandungan mufa dan pufa dapat membantu dalam penurunan kadar lipid dan juga pencegahan penyakit kardiovaskuler. Kemudian selain itu ada juga kandungan dari senyawa bioaktif ulat tongkong. Nah, di sini berdasarkan penelitian itu bahwa kandungan senyawa bioaktif dari ulat tongkong atau antioksidan seperti fenolik, tokoferol, polifenol, flavonoid, dan juga taurin itu bermanfaat sebagai penangkal radikal bebas yang dapat menyebabkan stres oksidatif. Nah, stres oksidatif sendiri itu memainkan peranan penting dalam patogenesis penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes, penyakit neurodegeneratif, dan juga kanker. Maka, kandungan antioksidan dari ulat tongkong ini berperan untuk melawan stres oksidatif dalam tubuh dan mencegah risiko penyakit kronis akibat radikal bebas. Kita mulai masuk ke contoh resep olahan lokal. Nah, untuk yang pertama ini ada resep mealworm mac and cheese souffle. Jadi bahan yang teman-teman harus siapkan itu pertama ada butter sebanyak 1,5 sendok makan, kemudian tepung serbaguna 1 sendok makan, susu 3/4 cup, kemudian garam secukupnya, lalu ada pepper secukupnya, keju parut sebanyak 1 cup, telur ayam sebanyak 3 butir, dimana nanti 1 dipakai kuning telurnya dan 2 butirnya itu dipakai untuk putih telur. Kemudian ada makaroni rebus juga itu sebanyak 1 cup, dan juga pastinya mealworms atau ulat tongkong itu sebanyak 1/4 cup. Nah, untuk mealwormnya ini merupakan mealworm yang ready to use, jadi sudah siap untuk digunakan. Untuk cara pembuatannya sendiri, yang pertama kita memanaskan butter dulu pada pan, kemudian ditambahkan tepung dan diaduk dengan api sedang selama 1 menit. Yang kedua, itu kita menambahkan susu sambil terus diaduk, kemudian tambahkan garam dan pepper sambil terus diaduk hingga mengental. Yang ketiga, kita angkat pan dan masukkan keju parut dan diaduk hingga tercampur merata. Kemudian yang keempat, kita ambil wadah lalu kita kocok kuning telur. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam saus keju yang telah dimasak tadi. Lalu yang kelima, kita mengocok putih telur hingga kaku, kemudian dibaluri saus keju itu dengan putih telur hingga tercampur merata. Nah, yang keenam, kita menyiapkan wadah atau cup kecil, olesi dengan butter. Yang ketujuh, itu kita isi 1/3 cup dengan makaroni, kemudian kita masukkan saus keju hingga penuh, lalu ditambahkan mealworm sebagai topping di atasnya. Nah, setelah selesai semua, kita panggang selama 15-20 menit pada suhu 350 derajat Fahrenheit hingga berwarna kuning keemasan. Kemudian setelah matang, lalu kita angkat dan disajikan selagi hangat. Ini ada resep olahan yang kedua, jadi namanya mealworm flapjacks. Untuk bahan yang dipakai ini dibuat untuk 10 porsi. Yang pertama ada oats sebanyak 200 gram, kemudian gula halus 150 gram, mentega 150 gram, kismis 90 gram, mealworms yang ready to use sebanyak 20 gram,
telur ayam 1 butir, baking powder 1 sendok teh, tepung terigu 2 sendok makan. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama kita menyiapkan wadah, kemudian masukkan oats, gula halus, kismis, mealworms, baking powder, dan tepung terigu. Kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Kemudian kita menambahkan mentega cair dan telur yang telah dikocok ke dalam adonan. Lalu masukkan ke dalam lemari es selama kurang lebih 1 jam. Jadi adonan yang telah kita buat tadi dimasukkan ke dalam lemari es terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masukkan adonan tadi itu ke dalam loyang. Lalu dipanggang selama 20-30 menit pada suhu 130 derajat Celcius hingga berwarna coklat keemasan. Kemudian angkat dari oven dan biarkan dingin. Lalu setelah dingin, potong dengan ukuran sesuai selera, atau bisa dipotong sesuai yang ada di gambar ini dan kemudian disajikan. Olahan selanjutnya ada mini mealworm and pecan pie. Untuk bahan yang harus disiapkan, ini untuk 12 porsi. Yang pertama ada mealworm sepertiga cup, kemudian ada corn syrup atau sirup jagung sepertiga cup juga, lalu brown sugar 1/4 cup maksud saya, kemudian mentega 1,5 sendok makan, telur ayam 1 butir, vanilla essence setengah sendok teh, kacang pekan itu 1/4 cup, itu dicincang kasar, dan juga mini pie crust 12 pieces. Jadi ini kayak cetakan pie-nya. Nah, untuk cara pembuatannya, karena tadi menggunakan fresh mealworm atau ulat hongkong yang masih fresh, jadi untuk pengolahannya pertama kita bekukan terlebih dahulu dalam freezer sehari sebelumnya. Kemudian setelah dari freezer itu, lalu kita rebus selama 3-5 menit untuk membunuh bakteri, lalu ditiriskan. Kemudian kita panggang mealworm selama 10-15 menit pada suhu 320 derajat Fahrenheit, lalu angkat dan kita sisihkan. Kemudian kita siapkan wadah, masukkan corn syrup, brown sugar, mentega cair, telur yang sudah dikocok, dan juga vanilla essence. Kemudian kita aduk hingga merata. Nah, pada wadah lain kita campurkan kacang pekan dan juga mealworm yang sudah kita panggang tadi. Nah, kemudian kedua adonan yang telah kita buat itu kita campurkan dan diaduk secara perlahan dengan tujuan supaya mealwormnya itu tidak hancur, jadi masih terlihat bentuk dari mealworm atau ulat hongkong. Lalu kita tuangkan adonannya itu ke dalam cetakan mini pie crust sekitar 1 sendok makan adonan, dan bisa kita tambahkan ulat hongkong lagi pada bagian atas pie sebagai topping. Lalu kita panggang selama 20-25 menit dengan suhu 350 derajat Fahrenheit atau sekitar 175 derajat Celcius pada oven yang telah dipanaskan sebelumnya. Nah, kemudian kita angkat dan kita biarkan selama 10 menit sebelum disajikan. Kemudian untuk olahan yang terakhir ini mungkin salah satu olahan yang mudah untuk diolah ya bagi masyarakat Indonesia. Itu ada mealworm fried rice atau nasi goreng ulat hongkong. Untuk bahan yang disiapkan itu hampir sama seperti kebanyakan nasi goreng pada umumnya. Jadi ada ulat hongkong itu sebanyak 1 cup, ini yang ready to use. Kemudian telur ayam 1 butir, minyak goreng 1 sendok teh, bawang putih 1/4 cup, ini dicincang kasar. Lalu ada soy sauce 4 sendok teh, garam secukupnya, dan juga nasi 1 piring. Nah, untuk cara pembuatannya, kita memanaskan minyak dahulu pada wajan dengan api sedang, lalu kita masukkan bawang putih cincang, aduk, dan masak hingga arum. Kemudian kita masukkan telur, diorak-arik hingga tercampur merata. Nah, setelah cukup matang telurnya, kita masukkan nasi, tambahkan soy sauce dan garam secukupnya, kemudian aduk hingga merata. Nah, setelah itu kita tambahkan mealworms atau ulat hongkong, aduk sebentar, kemudian angkat dan sajikan. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tadi ada beberapa contoh resep olahan lokal yang mungkin bisa teman-teman coba di rumah.
sebagai salah satu makanan tinggi protein yang pastinya, dan juga kaya akan kandungan gizi dan bermanfaat untuk kesehatan teman-teman semua. Nah, itu tadi. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, serta jangan lupa subscribe channel YouTube Ilmu Gizi Undip. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.